Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas agenda 1 hari ketiga, yaitu tentang analisis isu global. Dalam kesempatan ini, kami membahas isu COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan saya Lairisa Fahrida dan ada beberapa rekan saya, yaitu Bapak Muhammad Ikhwanul Kiram, kemudian ada Ibu Elena Astuti, kemudian ada Bapak Muhammad Firdaus Hidayat, dan yang terakhir ada Ibu Zuliana. Materi yang akan kami presentasikan pada video kali ini adalah yang pertama mengenai pra-analisis, yaitu identifikasi isu COVID-19 dengan metode pentahelix. Yang kedua mengenai menepis isu, yaitu tentang pemecahan isu COVID-19 dengan metode USG. Yang ketiga mengenai analisis isu, yaitu analisis akar masalah dengan metode fishbone. Materi yang keempat yaitu rekomendasi penyelesaian isu, yaitu tentang menggunakan metode SWOT dalam bentuk tabel. Sebelum memasuki ke pembahasan utama, ada perlunya kita mengetahui apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Pada isu COVID-19 terdapat beberapa polemik yang hadir di masyarakat. Nah, polemik-polemik tersebut akan kami bahas hari ini. Baik, kita akan masuk pada pra-analisis menggunakan pentahelix. Jadi, pentahelix merupakan analisis masalah dengan melihat dari sisi kolaborasi 5 aspek. Aspek-aspek tersebut diantaranya yang pertama ada akademik, kemudian bisnis, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat ada masyarakat, dan yang terakhir dari aspek media. Polemik yang terjadi di masyarakat diantaranya yang pertama, meningkatnya angka penyebaran COVID-19. Dilihat dari aspek akademik, adanya perdebatan langkah prioritas dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Kemudian dilihat dari aspek bisnis, tetap menjalankan kegiatan usahanya tanpa mengutamakan protokol kesehatan. Kemudian kita lihat dari aspek pemerintah, belum berjalan efektif kebijakan yang dibuat. Kemudian aspek masyarakat, masih ada keraguan keberadaan COVID-19 sehingga mereka tidak patuh dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang terakhir, aspek media, maraknya berita hoax terkait COVID-19. Kemudian polemik yang kedua, COVID-19 dianggap bisnis. Polemik ini muncul dikarenakan kita lihat dari aspek akademik, ada oknum epidemiolog yang mengatakan tes COVID jadi ladang bisnis. Kemudian kita lihat dari aspek bisnis, adanya oknum penjual obat-obatan dan alat kesehatan yang nakal. Kemudian kita lihat dari aspek pemerintah, minimnya pengawasan terhadap barang kesehatan yang seharusnya diberikan secara gratis kepada masyarakat, tetapi barang tersebut malah ditimbun dan dijual dengan harga yang tinggi. Kemudian dilihat dari aspek masyarakat, masyarakat merasakan harga obat-obatan naik 2 kali lipat dari harga sebelum pandemi, sehingga membuat kecurigaan. Kemudian dari aspek media, media dijadikan sebagai wadah orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan pelaku usaha. Dan polemik yang terakhir yaitu takut divaksin. Kita lihat dari aspek akademik, ada beberapa kelompok peneliti yang menyampaikan efek samping dari vaksin tersebut sehingga membuat keresahan. Kemudian kita lihat dari aspek bisnis, adanya perbedaan harga vaksin di setiap negara, membuat pola pikir masyarakat menjadi takut jika nanti divaksinkan dengan vaksin yang harga murah. Kemudian aspek pemerintah, belum maksimal sosialisasi pemerintah tentang manfaat dan keamanan dari vaksin tersebut. Kemudian dilihat dari aspek masyarakat, masyarakat terlalu mudah percaya dengan katanya atau terlalu mudah dengan sumber berita yang tidak tahu kebenarannya. Dan yang terakhir, kita lihat dari aspek media, pemberitaan yang berlebihan tentang vaksin membuat masyarakat takut.
menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu dengan metode USG, urgency, seriousness, dan growth, maka 3 isu tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, isu terkait dengan meningkatnya angka penyebaran COVID-19 ini mempunyai urgency dengan skor 5 atau sangat penting. Lalu secara seriousness juga mempunyai skor 5 atau sangat penting. Dan secara growth ini mempunyai skor 4, artinya cukup penting. Maka dengan jumlah skor adalah 14. Lalu untuk isu yang kedua, COVID-19 dianggap bisnis. Ini mempunyai urgency 3 atau netral, sedangkan untuk secara seriousness juga mempunyai skor 3 atau netral. Dan secara growth mempunyai skor 5 atau sangat penting karena memungkinkan isu terkait bisnis ini dapat berkembang atau membias, maka dengan jumlah skor adalah 11. Lalu untuk isu yang ketiga adalah terkait dengan polemik takut divaksin. Ini mempunyai skor urgency adalah 5 atau sangat penting. Lalu untuk seriousness-nya mempunyai skor 4 atau penting. Lalu secara growth mempunyai skor 3 atau netral dengan jumlah skornya adalah 12. Skor ini diambil dari metode pentahelix dan mempertimbangkan dampak dan risiko dari masing-masing isu. Jadi isu yang harus diprioritaskan menurut metode USG ini adalah tentang meningkatnya angka penyebaran COVID-19. Baik, yang selanjutnya adalah menganalisis masalah menggunakan diagram Wishbone. Pada kesempatan ini, kelompok kami mengangkat isu tentang meningkatnya penyebaran COVID-19. Adapun beberapa sebab yang mengakibatkan COVID-19 ini terus meningkat, yaitu yang pertama dari segi manusianya. Di sini masih terlihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat kita masih sangat rendah tentang bahaya COVID-19, sedangkan ada masyarakat yang menganggap bahwa COVID-19 itu tidak nyata. Yang kedua dari aspek material, yang mana kita kekurangan fasilitas atau bangunan yang dapat menampung para pasien COVID-19, sehingga beberapa pasien itu dirawat dengan secara tidak layak. Kemudian, kurangnya jumlah vaksin yang tersedia dan minimnya ketersediaan alat-alat kesehatan yang ada di masyarakat. Yang ketiga dari kebijakan. Adapun di sini sanksi yang kita rasakan bagi para pelanggar protokol kesehatan itu masih tidak merata. Kemudian, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat itu juga mempengaruhi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu dari lingkungan, yang mana masyarakat kita itu dituntut untuk memenuhi kehidupan ekonomi mereka. Berikutnya adalah kita akan membahas dari segi analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama adalah strength. Strength di sini artinya adalah kekuatan. Yang pertama, adanya kesadaran dari global untuk menjadikan COVID-19 ini sebagai topik yang diberi perhatian khusus. Lalu yang kedua, adanya keinginan di masyarakat kita untuk bisa hidup new normal kembali. Dan yang berikutnya kita akan ke analisis berikutnya, yaitu dari segi weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah banyaknya masyarakat yang tidak teredukasi. Tidak hanya teredukasi mengenai bahaya COVID, tapi juga teredukasi tentang bagaimana sih program kesehatan yang baik itu, karena banyak masyarakat kita yang masih lalai dengan prokes COVID-19. Hal kecil saja seperti kegiatan 3M, masih banyak kan masyarakat kita yang masih lalai. Dan yang berikutnya adalah vaksin COVID-19 yang menurut kami itu masih kurang menyeluruh dan juga tidak efektif. Kenapa saya menyebut tidak efektif? Karena pada pelaksanaannya pemberian vaksin ini malah menciptakan kerumunan baru yang nantinya dikhawatirkan akan menciptakan klaster-klaster yang baru. Lalu yang berikutnya adalah opportunity atau peluang. Peluang di sini kami menganalisis, yaitu yang pertama adanya peningkatan sosialisasi untuk membangun kesadaran di masyarakat. Yang kedua berikutnya adalah adanya pemberian kebijakan atau peraturan dari pemerintah yang mengikat dan juga memberi efek jera. Yang ketiga ini masuk dalam pemerintah ya. Nah, untuk yang ketiga di sini adalah vaksin dilakukan secara bertahap.
Kita berdoa semoga ini bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk yang berikutnya analisis dari segi ancaman. Dari segi ancaman, angka penderita COVID-19 itu semakin meningkat dan banyak pula korban jiwa atau yang meninggal karena COVID-19 ini. Yang kedua, tenaga kesehatan kita yang mulai kewalahan. Kewalahan kenapa? Karena peningkatan penderita itu semakin gencar sedangkan tenaga kesehatan kita juga sedikit. Ini pasti tidak sebanding gitu. Nah, dan yang ketiga adalah semua aspek yang berkaitan dengan kita baik dari segi ekonomi, pemerintahan, sosial, pariwisata itu semuanya melemah. Sekian dari saya tentang analisis SWOT. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah isu-isu COVID-19 yang telah dijelaskan tadi. Penyelesaian masalah yang pertama yaitu adalah melakukan pola hidup sehat dimulai dari diri sendiri dan keluarga di rumah dengan menerapkan protokol kesehatan dengan benar dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu pemerintah lebih banyak melakukan sosialisasi melalui dunia nyata maupun lewat dunia maya tentang bahaya COVID-19, manfaat vaksin, pentingnya protokol kesehatan, serta sosialisasi terkait kebijakan yang dibuat untuk tujuan menekan angka penyebaran COVID-19. Yang ketiga, semua lapisan masyarakat wajib patuh dan melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, jangan sampai peraturan berlaku tebang pilih. Nah, jadi itulah penyelesaian masalah yang kelompok kami berikan terhadap isu-isu COVID-19 tersebut. Demikian video presentasi ini, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.